cuma kewajibannya. Jadi sholat ketika waktu sholat belum masuk maka belum wajib sholat. Gitu. Nah kewajiban sholat ini terkait masuknya waktu wujuban muwassa. Ya, kewajibannya berupa kewajiban yang muwassa, yang diperluas, kewajiban yang luas. Artinya karena itu adalah kewajiban yang muwassa, pada takhir an awwali ila waqtin yasa'a. Karena kewajibannya sifatnya muwassa, kewajiban yang diperluas, karenanya maka bagi seseorang boleh untuk menunda atau mengakhirkan sholat tersebut ya an awwali, pengerjaannya, melakukannya boleh ditunda dari awal waktu. Jadi ketika azan zuhur, azan baru sejak saat itu argob istilahnya masuk tuh ya kewajiban sholat. Kalau belum wajib sholat zuhur gitu. Tapi kalau secara individual orang yang sudah memenuhi syarat kewajiban sholat itu dia posisinya statusnya sebagai orang yang wajib sholat. Ya, ada syarat sah, ada syarat wajib. Masuk waktu sholat itu syarat masuk syarat sah, gitu. Dan juga menjadi start ya, syarat bahwa sholat itu baru menjadi wajib. Secara status individual, orang yang mukallaf, orang yang balik, ya, orang yang mukallaf siapa? Orang yang balik dan berakal, itu doang. Dia udah balik, ya, udah memenuhi syarat-syarat dia sebagai orang yang sudah balik dan juga berakal. Berakal artinya memiliki kesadaran umum, ya, nggak gila. Ya, kenapa? Karena orang tidur, ya, itu dalam kondisi tidurnya wajib sholat. Orang yang lagi nggak sadar karena punya penyakit ayam, epilepsi, kejang, sehingga hilang kesadarannya, itu juga tidak wajib sholat. Jadi secara individual kondisi pada saat itu dia belum wajib sholat. Itu. Atau apalagi gila, majnun. Majnun itu dari kata jin, kejinan. Ya, kejinan, ya, padahal gila ya istri, tapi apa umumnya begitu. Maka dia pada saat gila dia tidak wajib sholat. Itu secara individual. Tapi secara individual sudah memenuhi kriteria wajibnya sholat, namun waktu sholat belum masuk. Maka ya, secara praktis, ya, secara eksekusi dia belum berkewajiban sholat. Jadi ya wajib sholat itu tadi bi awalil waqti wujuban muwassa. Nah kewajiban sholat ini pun kewajibannya wujuban muwassa. Enggak harus ketika masuk waktu sholat harus langsung dikerjakan. Kenapa? Karena kewajibannya kewajiban muwassa, gitu. Kewajiban yang diperluas. Karenanya boleh seseorang untuk menunda pelaksanaan sholatnya, ya, dikerjakan jauh dari awal waktu. Gitu. Yang penting apa? Yang penting masih dalam koridor waktu yang semestinya. Waktu zuhur boleh kita bahas. Dari min zawal syamsi ila ila masuli dhilli kulli syai'in mithla. Berawal dari tergelincirnya matahari, pokoknya udah ada bayangan di arah timur, ya berarti matahari sudah menjorok ke arah barat. Udah ada bayangan tuh, kita hitung aja kira-kira lebih ya 20-30 cm atau lebih atau 1 meter misalnya. Berarti udah masuk waktu zuhur sampai ila masyi di kulli syai'in mithla, sampai bayangan benda ketika diberdirikan nanti sama ukurannya dengan benda. Itu salah satu contoh waktu sholat. Nah, kewajiban sholat zuhur itu sejak tadi, dan dia kewajiban muwassa, boleh ditunda sampai batas akhirnya. Gitu. Jadi boleh. Ya.
as-shalatu ala waqtiha bukan berarti harus di awal waktu, meskipun memang sholat di awal waktu hukumnya ya ada keafdalan sendiri. Itu ada keutamaan sendiri. Tapi apa? Secara hukum, karena fikih itu adalah mengukur atau aturan dengan standar minimum. Fikih ya, fikih itu apa? Aturan mengacu pada standar minimum. Kalau mengenai keabsahan sholat, berarti ada standar minimum sholat itu sah. Makanya apa? Soal itu Allah cuma dalam sholat pusar sampai lutut, gitu kan? Di luar itu bukan aurat. Artinya apa? Ketika kita sholat udah nutup area pusar sampai lutut, maka sah secara fikih. Tapi apa? Acuannya adalah standar minimum sah. Tapi urusan apa? Nah, urut apa kagak? Etis apa kagak sholat kita ketemu berdoa, gitu kan? Nah itu urusan akhlak, urusan tasawuf. Itu bahkan bisa jadi urusan iman. Kenapa? Karena kita sholat bermunajat, berarti kita mau apa? Bercengkrama dengan Allah. Munajat itu apa? Bercengkrama. Ya, kita ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urut apa kagak? Gitu. Jadi karena kita iman, kita apa? Iman kepada Allah dan sholat itu sarana kita munajat kepada Allah. Maka apa? Kita tambahin batasannya. Ya. Nah itu apa? Itu sudah di luar konteks hukum fikih. Nah ini pun secara hukum, ya, secara hukum boleh falahu ta'khiru an awwali ila waqtin yasamma. Boleh menunda sampai pada waktu di mana pada waktu tersebut bisa durasinya sisanya masih bisa memuat pelaksanaan sholat. Misalnya tadi sholat zuhur 4 rakaat, kira-kira berapa menit kita sholat zuhur umumnya? 5 misalnya, sholat 5 menit. Ya, 5 menit misalnya sholat zuhur. Ya. Ketika waktu zuhur tinggal 5 menit lagi, ya, atau paling tidak 6 menit ya gampangan, kita sholat. Nah maka masih boleh. Ila waqtin biasa. Berarti apa? Sholat zuhur jam 3:30 pas misalnya. Jam 3 ya, jam 3 lewat 24 misalnya. Nanti kurang 6 menit lagi habis gitu kan. Sementara sholat itu sholat zuhur 4 rakaat secara keseluruhan bisa dilakukan hanya dengan tempo durasi 5 menit. Maka kita melakukan sholat zuhur pada jam 3 lewat 24 menit itu masih diperbolehkan. Itu ya, diperbolehkan, masih diperbolehkan. Cuma ya ada syaratnya. Bisyarti ayyazima ala fi'liha fihi. Ya, walaupun boleh ditunda karena emang kewajiban muassah gitu ya. Kewajiban yang diperluas. Walaupun boleh ditunda, tapi dengan syarat sejak awal masuk waktu zuhur harus apa? Ayyazima ala fi'liha fihi. Kita harus bertekad, harus punya niat kuat untuk melakukan sholat tersebut. Dalam hal ini contohnya zuhur pada waktu zuhur tersebut. Ketika adzan, kita mau sholat nggak langsung sholat. Ketika adzan masuk, berarti masuk apa? Adzan berkumandang, masuk waktu zuhur. Sejak itu kita wajib untuk niat, masang niat, bertekad untuk melakukan sholat zuhur itu hari itu, saat itu, pada waktunya. Namanya azan. Gitu. Kalau kagak, walau ada tapi waktu rakaatan seandainya kagak, ya, kagak niat. Kemudian apa? Kemudian kita mati. Ya namanya orang mati kan kita pasti nggak lepas di dalam waktu sholat. Mati jam 2 siang, berarti masuk apa yang mati dalam keadaan apa yang mati pada waktu sholat zuhur. Mati jam 5 berarti apa? Nah matinya kita pada waktu asar dan begitu seterusnya. Nggak lepas dari waktu-waktu sholat. Nah kewajiban ini, syarat ini maksudnya apa? Biar kita terhindar dari mati dalam keadaan maksiat. Kalau ternyata belum sampai ngerjain sholat zuhur, kita udah mati. Karena mati kita gak janjian, tak dulu sembahyang dulu, ya kagak.
gitu kan? Ajal datang itu tempo, ya. Ajal itu tempo. Tempo atau jatah kita hidup di dunia itu apa? Enggak apa habis ada janjian, enggak kayak kreditan motor mobil. Kita udah nebak, enggak bulan ini bulan terakhirnya, gitu kan? Nah kalau apa mati atau ajal itu enggak. Nah makanya apa? Dia terhindar dari dosa. Ya. Kita sejak awal masuk waktu sholat kita mesti punya azam, namanya azam khos. Jadi itu berulang terus kewajiban azam khos ini. Niatan atau tekad kuat ini terus berulang tiap kali masuk waktu sholat, maka wajib untuk menanamkan tekad kuat niat untuk melakukan sholat waktu itu pada waktunya, bukan di luar waktu. Gitu ya. Ada lagi satu azam namanya azam am. Azam am ini cukup azam apa? Niat secara umum. Wajib cuma satu kali dalam seumur hidup. Ini kalau belum pernah punya niat begini apa? Mesti apa? Mesti niatin deh. Karena kita punya waktu seumur hidup itu. Dan kewajiban azam am ini adalah satu kali dalam seumur hidup. Kita ketika kita sudah statusnya balik, kita mesti apa? Mesti punya azam am, mesti punya tekad kuat, niatan kuat untuk melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Kalau kagak bisa, ada dosanya. Gitu. Makanya dari sini saya nebak-nebak. Orang dulu ketika anak sholat bersunat itu biasanya disuruh syahadat, harus diguyurin kemudian disuruh syahadat. Udah gitu dibilang apa? Syarat lu udah wajib sembahyang, udah wajib sholat, gitu kan? Nah ini mungkin apa? Dia menumbuhkan kesadaran bahwa ketika walaupun nggak mesti ke sunat, kalau sunat umur 20 tahun, ya kagak juga. Tapi umumnya karena umumnya dulu bocah sunat itu umuran menjelang balik, gitu kan? Itu ya secara budaya udah sejak sunat wajib sholat, suruh syahadat, diajarkan ditanamkan sholat udah wajib. Artinya apa? Untuk menanamkan kesadaran kalau harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi saat itu pula mesti punya ada azam. Kalau belum pernah ya udah silakan masing-masing. Ya, dalam hati aja, tekad di dalam hati itu namanya azam. Nah, kalau azam niat tekad kuat di dalam tiap kali masuk waktu sholat itu namanya azam khos. Datang lagi apa tanggung, gitu kan? Lagi apa? Lagi mau ngapain? Bahkan lagi hal yang mubah sekali. Ya, misalnya lagi ngopi, lagi ngapain? Lagi tanggung deh, gitu kan? Atau lagi makan, lagi suapan suapan lah baru separuh mulai. Gitu kan? Islam juga nggak gitu-gitu banget. Lagi makan apa dulu tinggalnya jangan gitu-gitu banget. Ya. Jadi boleh ditunda karena kewajiban puasa. Boleh ditunda. Cuma penundaan apa? Mesti punya azam untuk melakukan sholat zuhur, contohnya pada waktu zuhur. Jadi jangan sampai kita lalai. Kenapa? Takutnya kapan-kapan kita mati belum sholat, bukan nggak mau sholat, gitu kan? Biasa kita nunda itu apa? Jadi mesti apa? Ketika tiap kali masuk waktu sholat kita nggak boleh lalai, kita mesti waspada, ya, mesti apa? Jagain waktu, walaupun ngerjain entar. Itu penting. Kenapa? Untuk menjaga kesadaran kita, konektivitas hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap kali adzan itu enggak apa? Itu jadi apa? Jadi pemicu kita, hati kita konek dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak dalam melaksanakan sholat kita ingat. Ya, ntar kerjain sholat karena begini. Misalnya begitu. Ya. Yang nanti kita los banget, ada di bodo amat lagi ngobrol aja terus itu kan gak kepikiran. Takutnya pas kita mati belum, ya, bukan gak mau ngerjain, ya. Karena emang biasa sholat gitu kan, bukan gak mau ngerjain, tapi apa yang gak punya azam. Nah itu apa? Mati dalam keadaan berdosa, dalam hal apa? Tidak punya azam. Gitu. Nah sehingga apa?
dia udah masuk waktu sholat, headnya jam 1 atau jam 2, sholat zuhur kan jam 12 bahkan kurang gitu kan. Nah belum sholat, datang masuk waktu sholat, maka dia wajib nanti setelah suci wajib mengqadha sholat zuhur bahkan sampai dan sholat asar. Ketika bisa diamal, ya nanti itu bahasanya. Demikian. Nah kalau kita mati belum sempat sholat, itu juga dianjurkan ahli warisnya atau orang yang diminta tolong oleh ahli waris untuk mengqadhakan sholatnya si mayit. Kenapa? Karena sejak masuk waktu sholat udah punya beban kewajiban. Jadi bebannya belum hilang, udah punya beban kewajibannya keburu mati. Nah ini apa? Dianjurkan untuk diqadha'i oleh ahli warisnya atau siapapun. Bisa diqadha'i, bisa. Bisa. Paling tidak menurut sebagian ulama, gitu kan? Kita qadha'i ada salah, ada salahnya. Ya, siapa tahu pendapat itu ya lebih benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Kenapa? Karena udah sempetan punya kewajiban, buruk mati. Gitu. Karena udah sempat punya kewajiban. Kalau misalnya misalnya matinya udah beres, sudah sholat, nanti sholat berikutnya kan ada, udah mati, belum kena kewajiban. Ya maka nggak perlu ngqadhain sholat si mayit ya setelah dia mati. Demikian. Walau adraka fil waqti raka'atan la gunaha fal kullu ada wa illa faqad. Nah, terkait masalah waktu sholat ini tadi kewajibannya sejak awal waktu dengan masuknya waktu baru wajib sholat dan wajibannya muassah. Idealnya tadi paling tidak sampai pada waktu yang masih bisa memuat, ya durasinya masih bisa sempat melakukan sholat secara utuh, ya seluruhnya. Meskipun demikian, bukan berarti nggak boleh udah kurang 2 menit lagi. Gitu, misalnya, udah nanti aja deh. Ya enggak, tetap wajib sholat. Gitu, misalnya kurang 2 menit lagi asar. Misalnya, tetap wajib sholat. Nah, status sholatnya, walau adraka fil waqti raka'ah. Seandainya seseorang mendapati satu rakaat dalam waktu sholat tersebut, zuhur, ya, misalnya dia sholat zuhur, ternyata dia nemuin sholat zuhur pada waktu zuhur tersebut hanya dapat 1 rakaat, sisanya pas sujud, pas mau bangun, Allahu Akbar, asar bisa. Berarti apa? Zuhur dikerjakan pada waktunya hanya dapat 1 rakaat doang, dikerjakan pada waktunya. La guna, ya, tidak dibawahi. Kalau baru Allah baru takbiratul ihram baru ruku, pasti tidak ada. Maka apa? Dia tidak 1 rakaat berarti. Ya kalau 1 rakaat sampai sujud dan bangun kepalanya, itu hitungannya apa? Fix 1 rakaat. Itu kalau di bawah itu belum dapat 1 rakaat. Kalau belum dapat 1 rakaat, maka apa? Enggak. Kalau 1 rakaat dapat penuh, ya pas sujud kedua, pas bangun, ketika angkat itu udah dapat 1 rakaat penuh walaupun nggak sampai berdiri. Rakaat kedua, bangun itu apa? Sudah fix dia dapat 1 rakaat. Pas bangun adzan. Begitu kondisinya, fal kullu ada. Maka secara keseluruhan sholatnya statusnya adaan. Kan kita diajarin dia sholat ada istilah adaan, gitu ya. Adaan itu maksudnya dikerjakan pada waktunya. Gitu. Nah kalau di luar itu nanti qadha. Sholat dikerjakan di luar waktu semestinya, maka itu namanya qadha. Nah kita diajarin dari kecil, sholat fardhu maghribi, fardhu zuhri, gitu kan. Ada rakaat mustaqbilatil dan seterusnya, adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sholatnya di waktunya. Kalau sholat kelewat itu jangan pakai adaan, mendingan kagak usah kalian, karena nyebutin adaan qadhaan enggak syarat. Gitu. Kalau disebutin pisan malah rusak. Ya, malah yustaratu fihi ta'yin. Gitu kan? Fa akhdur. Ya, sesuatu yang tidak disyaratkan untuk ditentukan adanya penentuan, ditentuin pisan, fa akhdur.
lalu salah bodoh, maka kesalahannya berakibat fatal. Contoh, kita bermakmum, syarat makmuman cuma apa? Makmuman atau iktidaan lillahi ta'ala. Gitu doang kan? Saya niat sholat maghrib, sholat isya dan sebagainya, makmuman lillahi ta'ala. Gitu. Syaratnya apa? Ketika jadi makmum harus dalam niatnya ketika takbiratul ihram harus ada makmumannya. Kalau kagak, enggak sah jamaahnya. Kalau jamaahnya enggak sah, kemudian dia ngikut gerakannya, ngikut imam, padahal dia apa? Enggak niat makmuman, maka otomatis juga sholatnya batal. Gitu. Jadi keabsahan jamaah itu nanti ada terkait dengan keabsahan sholat dia, sholat kita, si makmum. Kenapa? Karena nyantel sholat dengan orang lain tanpa diniatin jamaah itu apa? Membatalkan sholat. Gitu. Nah, syaratnya cuma makmuman. Abung-abung, mentang-mentang, gitu kan? Yang imam adalah misalnya guru kita, guru besar kita, atau siapa dia apa? Yang disebutin. Padahal penyebutin namanya itu apa? Kagak, enggak syarat. Syarat cuma makmuman doang. Dia sebut makmuman li Zaidi. Padahal ternyata ternyata salah. Ternyata imamnya bukan Zaid. Faktanya imamnya bukan Zaid. Maka apa? Masalah itu. Jadi enggak sah. Jadi yang kagak apa? Yang kagak diperluin dia apa? Disebutin pisan dan salah. Maka itu berpengaruh pada keabsahan sholat dalam hal ini misalnya. Gitu. Ngomongin apa sih itu? Ngomongin adaan, kotoran itu ya. Jadi kalau masih dapat satu rakaat pada waktunya, itu status salatnya ada. Fal kullu ada. Secara keseluruhan walaupun dapat satu rakaat, nah 1, 2, 3, 4 itu di apa ya? Masuk kategori salat yang ada. Ya, tinggal kita nanti apa ya? 2 menit dapat nggak kira-kira? Sampai sujud terakhir tuh rakaat pertama. Dapat lah. Maka udah dari awal boleh niat ada. Kalau timbang apa? Timbang 10 detik lagi, itu modal takbiratul ihram doang. Itu kan? Nggak usah pakai adaan. Gitu ya. Wa illa qadha faqadha'un. Seandainya tidak dan jika pun tidak dan kalau kagak dapat satu rakaat ada waktunya, maka itu status salatnya adalah qadha. Nah, wayat kami di ikhraj wa ba'dha terkait masalah tadi waktu sholat. Ya. Kapan tuh waktunya? Saat dari awal sampai akhir. Nah, tetap wajib melakukan sholat. Tinggal 1 menit tetap wajib. Nah, kemudian apa? Selain dia tetap wajib melakukan sholat, ada hukum baru. Wayat kami di ikhraj ba'dha anil waqt. Aturannya tadi disebutnya 1 rakaat, 3 rakaat apa sisanya kemudian di waktu sholat yang lain. Berarti 3 rakaat dia lakukan di luar waktu sholat selanjutnya. 1 rakaat. Walaupun secara barusan tadi kita bilang itu apa? Masih di apa secara keseluruhan statusnya adalah adaan. Tapi ya hukumnya dosa. Mengeluarkan sebagian sholat anil waktu dari waktu yang semestinya. Walaupun dikit. Ya kalau 3 rakaat ya banyak gitu kan. Secara status hukum dia sholatnya adaan. Tapi apa? Tetap dosa. Kenapa? Karena mengerjakan sebagian sholat di luar waktunya. Ya pas tinggal dikit lagi. Ya lagi tasyahud. Baru mau Allah bersalawat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu kan. Baru itu ada. Kan belum beres tuh kan. Berarti apa? Sholawatnya ketika baru Allah itu kan separuh sholawatnya dikerjain di luar. Berarti apa? Setelah sholawat kemudian salam, ya kan? Nah habis itu apa? Sholawat pada Nabi, sholawat pada alun Nabi dan kemudian salam. Berarti apa? Mengeluarkan sebagian sholat dari waktu semestinya. Hukumnya dosa. Sholat itu tetap sah, cuma apa ya? Dosa aja.
adalah pada waktu sholat kewajiban sholat kewajibannya seharusnya puasa. Wa in adraka raka'atan, meskipun dia sempat menemui satu rakaat pada waktunya, tetap dosa walaupun statusnya adaan, ya tetap dosa. Kenapa? Ya ikhraju ba'diha anil mengeluarkan sebagian sholat yang dia lakukan tuh yang mesti waktunya itu dilakukan di luar waktunya. Na'am law syar'a fi ghairil jumu'ah wa qad baqiya ma yasabha jazalahu bila karoha. Betul demikian bahwa dosa hukumnya mengeluarkan sebagian sholat. Betul demikian. Cuma law syar'a fi ghairil jumu'ah wa qad baqiya ma yasabha. Ini kan apa? Hukum dosa ini, ketentuan dosa ini mengeluarkan sebagian sholat dilakukan di luar waktunya, hukumnya dosa. Kesannya apa? Dari pernyataan ini, ketentuan ini kesannya berarti kalau sholat udah mepet, udah kebut aja, gitu kan? Biar ada 4 rakaatnya kalau zuhur misalnya dilakukan di awal waktu. Kesannya kan begitu kan? Ya, atau paling tidak kesan dari kesimpulan kita dari pernyataan itu dosa ngeluarin sebagian sholat dari waktu semestinya. Itu betul nggak salah. Cuma walau syar'a fi ghairi Jumat, kalau bukan Jumat, syaratnya bukan Jumat. Seandainya seseorang sudah masuk pada selain sholat Jumat, waqad baqiya ma yasawha, sementara kondisinya waqad baqiya ma yasawha, sementara ya sesungguhnya masih ada waktu yang bisa memuat sholat itu secara keseluruhan. Sholat zuhur, ya asar jam 3:30 persis pas. Sementara kita sudah jam 3:20, berarti 10 menit. 10 menit kira-kira cukup nggak sholat zuhur 4 rakaat? Ya cukup banget, gitu kan? Itu jam 12 ya. Ini hitungannya udah wudu ya, Pokoknya pas mau sholat, udah 10 menit lagi deh asar. 10 menit itu apa ya? Waqat biasa enggak ya, waktu itu bisa memuat sholat zuhur tersebut secara keseluruhan. Nah, meskipun demikian, kenapa? Jelas tuh, ya udah kalau itu mah aman dah. Ya, mau sholat gaya cepat, gaya lama, aman. Nah, tapi apa? Meskipun kondisinya tinggal 10 menit, yang penting judulnya apa? 10 menit itu gambaran sholat zuhur bisa dilakukan 4 rakaat utuh pada waktunya. Meskipun demikian, jazalahu bila karohatin ayyutawwilaha bil qiraati aw dzikri hatta yakhruja al-waqtu wa illam yuti' minha rak'atan fi 'ala al-mu'tad. Menurut pendapat yang kuat yang bisa dijadikan sandaran, pendapat yang paling kuat, yang paling tidak versi Fathul Mu'in ini, boleh dia ketika sudah suruh itu yang penting udah masuk. Ya, yang penting udah masuk. Kita udah Allahu Akbar, itu namanya udah suruh fi sholat. Sudah masuk pada sholat, ke dalam sholat. 20 menit ini kita apa? Sudah takbiratul ihram. Sisa 10 menit deh. 3, 2, 20 contoh yang tadi ceritanya. 3:20 kita sudah Allahu Akbar. Habis itu kan baca Fatihah, macam kesunahan lainnya. Boleh, bukan berarti nggak boleh baca atau diperlambat sholat, dilamakan durasinya, tetap boleh. Bahkan kebolehannya bila karoha, dengan tanpa makruh sedikit, tanpa ada hukum makruh sedikit, boleh untuk apa? Ayyutawwilaha bil qiraah. Boleh untuk memanjangkan sholat tersebut, ya, dengan bacaannya. Padahal kalau sholat normal, apalagi gaya cepat, ya, gaya cepat maksudnya apa ya? Baca yang maju doang misalnya, yang rukun doang, 10 menit mah, gitu kan? Dulu saya kuliah orang Lombok, iya, orang Lombok dia apa? Nah saya udah sholat enggak gitu kan? Udah,
belum gitu kan. Kemudian sholat. Nah setinggal mulai gitu apa? Udah beres. Nah, udah sholat udah. Udah cepet amat. Nah, sholat dari kecil, katanya udah gampang sudah. Emang apaan sholat dari kecil itu kan? Saking seringnya sholat jadi cepet gitu maksudnya. Nah, sholat dari kecil. Nah, itu orang Lombok. Sekarang jadi apa? Jadi hakim di PA sana di Lombok gitu kan. Itu kali berkahnya sholat dari kecil gitu kan. Ya, Allah alam. Nah, jadi apa? Kalau gaya cepat, apalagi cepat, yang gaya biasa aja 10 menit kayaknya apa? Cukup 4 rakaat. Dia pengen memanjangkan bacaan sholat sehingga bahkan apa? Baru timbang baca surah udah masuk waktu asar. Ya, dia baca Al-Baqarah. Lah Al-Baqarah kan banyak, ya kan? Berapa juz sendiri Al-Baqarah gitu kan? Dia baca tuh, ya, sampai hatam. Kalian melancarin habis ngapalin Baqarah, biar apa yang lalak ngelancarin dalam sholat. Lah baca Al-Baqarah yang baca cepet yang baca gagah gitu kan, nah, lama gitu kan, dia baca surah Al-Baqarah sampai habis bahkan. Nah gara-gara baca Al-Baqarah akhirnya apa? Yang tadinya sholat itu 4 rakaat bisa dilakukan di waktunya semestinya masih 10 menit, gitu kan? Gara-gara baca surah Al-Baqarah akhirnya apa? Bahkan belum sampai 1 rakaat baru tinggal berdiri doang, kelewat masuk waktu asar. Ini boleh. Bila kalau apalagi haram masih boleh, gitu ya? Atau berzikir, atau apa? Dipanjangin sholatnya dengan zikir, boleh juga. Yang penting apa? Yang penting secara umum, secara normal kalau dikerjain secara normal, yang wajib yang sudah dikerjain itu tetap apa? Dia sebenarnya bisa mengerjain utuh zuhur 4 rakaat secara apa di dalam waktu semestinya. Gitu. Jadi bukan berarti dari ketentuan tadi kalau ngeluarin sebagian waktu sampai sholat di luar waktunya haram, dosa. Bukan berarti harus cepat. Bahkan saking tetap disunnahkannya, ya, bahkan saking tetap disunnahkannya masih boleh ketika mereka pun melakukan kesunahan sholat. Tinggal 2 menit. Kesunahan sholat kan banyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kabiro, gitu kan? Bersuruh baca Fatihah, baca itu juga lagi. Ya, kan itu ngabisin waktu gitu kan? Itu aja masih boleh. Gitu. Waqad baqi ma yajazu bila ra'yi atau bila tirawi dekat hatta kharajal waqt sampai waktunya waktu sholat itu keluar. Itu apa? Boleh dan tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Ya. Itu apa? Wa illam yuqi minha raka'atan dikasih goyah, dikasih walaupun gara-gara tadi dia bacanya Baqarah enggak sampai 1 rakaat acan. Enggak dapat 1 rakaat acan sama sekali. Ya masih berdiri. Sementara 1 rakaat itu hanya apa? Sampai ngangkat kepala dari sujud kedua. Bila baru berdiri kan belum. Ya, masih jauh gitu kan, masih tangan. Itu hatta yakhruja wala wa illam yuqi min harakatan fi adal. Ini bahkan menurut pendapat yang bisa dijadikan sandaran, pendapat yang kuat maksudnya. Fa inna min al-waqti ma yasamuha aw kanat jumu'atan lam yajuz al-mad wa la yusamma al-ittisal. Nah, kalau udah mepet, yang penting bukan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat nggak kacau kayak begini. Kenapa? Karena sholat Jumat itu dua rakaatnya harus dikerjakan di dalam waktu zuhur. Ya, gitu. Walaupun apa? Syarat jamaahnya sholat Jumat kan syarat sahnya wajib dilakukan apa? Secara berjamaah. Walaupun syarat jamaah dalam Jumat itu cuma dalam 1 rakaat. Maksudnya apa? Kalau kita sholat Jumat datang, pas kita datang telat, imam udah Allahu Akbar berdiri menuju rakaat kedua, kita sampai udah rakaat kedua, ya udah sholat Jumat, gitu ya, niat sholat Jumat, berarti apa? Kita dapat 1 rakaat sah.
Dan kita nanti orang-orang salam, imam salam kita bangun untuk melanjutkan yang belum satu rakaat. Sah. Kenapa wajib jamaahnya cuma satu rakaat? Itu cuma dua rakaat itu harus dilakukan pada waktu Jumat, pada waktu zuhur maksudnya. Jumat kan waktunya waktu zuhur. Nah jadi apa? Jangan telat mau sembahyang Jumat kan bosan. Itu udah masuk. Nah kalau masuk apa? Pas Jumatan kita orang apa? Imam sedang apa? Sedang tasyahud atau sedang i'tidal. Kita nyampe di masjid. Pas Jumatan imam udah i'tidal rakaat kedua. Kedua. Nah, udah kecandak berarti nggak dapat satu rakaat. Terus bagaimana? Ulang lagi? Ya kagak juga, kita ikut jamaah. Dengan niat apa? Tetap dengan niat sholat Jumat. Terus 2 rakaat kagak, ngerjainnya 4 rakaat. Niatnya sholat Jumat, ya, prakteknya sholat zuhur. Itu yang disebut nawa wala sholla wala nawa. Itu ditebak-tebak, bikin tebak-tebakan. Sholat apa? Sahnya sholatnya. Dia sholatnya sholat apa tahu, prakteknya sholat apa tahu. Gitu. Atau prakteknya sholat apa tahu, padahal niatnya sholat apa tahu. Sholat apa nggak itu gitu kan? Itu sholat Jumat makmum yang masbuk kagak dapat satu rakaat. Tadi imam i'tidal itu udah kagak dapat tuh. Apalagi imam udah tasyahud. Imam udah pulang. Iya, udah pulang ya kagak masa namanya. Itu. Jadi tetap ya, selagi imam masih sholat Jumat belum beres, udah ikut masuk jangan pulang. Datangnya malu tetap di masjid. Ya itu mah lain lagi tuh. Ya lain urusannya, nggak ngomongin malu atau kamu malu. Ya secara hukum udah masuk ikut sholat Jumat, niatnya niat sholat Jumat. Sholat fardhu Jumat gitu kan? Ya, kata ini makmuman lillahi ta'ala. Jadi gak usah sebutin. Gitu. Nah kemudian apa? Ketika imam salam, kan kita nggak dapat satu rakaat sama sekali kan? Ya orang imam udah tidak, apalagi imam udah tasyahud, udah ikut nggak apa-apa sholat Jumat. Tapi apa? Ketika berdiri 4 rakaat lagi. Ya. Jadi nggak satu rakaat, karena ada satu rakaat ada. Nggak 3 rakaat, 4 tetap, gitu kan? Nggak dapat. Nah jadi apa? Niatnya sholat Jumat, ngerjainnya, eksekusinya sholat zuhur. Atau sholat zuhur tapi niatnya sholat Iya masuk juga, cuma kayak begitu ketentuan khusus untuk Jumat. Pokoknya selain waktu sholat Jumat. Nah, fa'in lam yabqa minal waqti ma yasan au kanat Jumat. Seandainya sekarang jika ya, waktunya kagak nyisa, maksudnya nggak nyisa untuk bisa melakukan sholat secara utuh. 4 rakaat dulu tadi misalnya. 4 rakaatnya tinggal 2 menit kan kayaknya sulit untuk kita ngejar sampai 4 rakaat beres 2 menit gitu kan, atau bahkan 1 menit dah. Nah kalau begitu baru kagak boleh. Wah, tinggal 1 menit bergaya habis Fatihah baca Al-Baqarah lu kagak baca Baqarah yang sempat tidak kan. Nah kalau begitu nggak boleh. Atau sholatnya sholat Jumat itu sholatnya sholat Jumat. Kalau dia dikerjain biasa aja Pak, enggak sempat. Sholat Jumat udah masak, boleh. Ya ngomongin sholat Jumat itu ya, boleh. Cuma apa? Jangan dilama-lamain, enggak boleh bacanya ya. Panjang. Tapi apa? Melakukan kesunahan tetap dianjurkan. Kalau tadi maksudnya mengulur dengan apa? Bacaan yang panjang, pikirannya panjang, padahal apa yang sekedar melakukan sunnah ya nggak sepanjang itu, ya kan? Baca surah dulu aja dapat sunnah, gitu kan? Dapat sunnah baca surah. Nah kalau dalam kondisinya waktunya nggak muat untuk melakukan sholat secara utuh pada waktunya, atau sholatnya sholat Jumat, lam yajuz al-mad, nggak boleh panjang. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti ya udah kalau itu kesunahannya nggak boleh, atau nggak usah dikerjain.
main cepet aja yang wajib-wajib aja. Kagak juga. Wala yusannu al-iktisar. Nah ini sisi lain. Wala yusannu al-iktisar ala arkanis shalah liidraki kulliha fil waqt. Di sisi lain, hukumnya nggak boleh ngelamain kalau tinggal 1 menit, 2 menit salat duhur, nggak dapat dah. Ya, kecuali teman saya tuh yang apa? Yang salatnya dari kecil. Ya, kalau kata saya, kan lu doang itu kan. Itu. Nah umumnya apa nggak dapat 1 menit 4 rakaat. Bacaan panjang itu nggak boleh. Gitu. Tapi bukan berarti apa harus dipercepat. Kalau dipercepat bisa kali, gitu kan? Enggak. Ya. Dan tidak disunnahkan, enggak dianjurkan berarti untuk iktisar adal arkan, untuk membatasi kerjaan sholat hanya pada rukun-rukunnya doang. Jadi meskipun sudah mepet bukan berarti yang sunnah kagak jadi sunnah. Tetap yang sunnah statusnya apa? Sunnah dilakukan dalam sholat. Kesunnah sholat tetap dianjurkan. Walaupun apa? Sholatnya udah mepet. Tapi kan ntar dosa. Jadi dosa ya dosa. Tapi apa? Pahala sunnah ya tetap dah dapat. Gitu. Wala yusannu al-iktisar ala arkanis shalah li idraki kulliha fil waqti, dalam rangka biar semuanya sholat itu dapat dikerjain pada waktu. Kalau dipercepat kalau rukunnya kagak masuknya 4 rakaat. 3 menit ya, 3 menit. Kalau Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung itu kan, langsung rukun doang. Allahu Akbar, sami Allah, macam-macam gitu lah. Enggak pakai dikit yang dipakai, macam-macam sunahnya dipakai. Kalau begitu dapat. Walaupun mempercepatnya, membatasi kerjaan sholatnya hanya pada rukun-rukunnya doang, niatnya begitu. Sehingga dia apa ya? Melakukan hal yang wajib-wajib doang. Itu enggak dianjurkan. Ya udah, kalau udah mepet disunahkan untuk melakukan yang wajib-wajib doang. Enggak. Tetap apa? Atau tidak disunahkan lagi yang tadinya sunnah. Enggak. Ya, tetap disunahkan dan bahkan tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk membatasi kerjaan sholat hanya yang rukun-rukun saja dalam rangka mendapati sholat tersebut penuh atau utuh pada waktunya. Farahun yundahu sampai situ. Tidak saya. Ya, ini saya dalam sholat ada dosa juga ya. Ya iya. Sholat kita pakai baju orang. Ya, mau sholat. Kalau ada baju gitu kan, lah ada jemuran. Nah, makanya ikut sembahyang gitu misalnya. Sholatnya sah, yang penting apa bajunya itu suci, gitu kan, dan najis dan sebagainya. Cuma sholatnya haram. Kayaknya minggu besok harus ulang lagi nih saya. Ya sholat di rumah orang. Waktu sholat deh gitu kan, udah masuk aja rumah orang, kenal kagak. Masuk rumah orang sholat. Tapi kalau ngelanai itu nggak dosa juga kita. Iya dosa juga. Sama juga ya. Gitu. Jadi sholatnya sah, cuma apa? Cuma karena sholat di tempat di ardil maksubah, di tempat yang boleh gosok. Gosok itu apa? Ngambil secara ilegal. Itu ngambil rumah kan apa? Pemanfaatannya buat dia, kepemilikan pemanfaatan kalau kita kata izin halal. Gitu kan? Makanya dalam apa? Dalam salam itu dianjurkan kan bahkan kalau lihat aja ke dalam rumah halal. Mata jangan digalakkan. Makanya diajarin kalau namu itu, ya kalau namu itu apa? Jangan madep ke pintu. Iya. Kenapa? Ada deh, gitu kan? Kenapa? Karena pas buka bisa jadi apa? Atau tuan rumahnya nggak seneng dalam bagian dalam rumahnya di ayat. Ntar ada bininya ketongkon, ada macam-macam gitu kan? Iya. Makanya apa? Kalau namu pintunya di sini kita madep. Assalamualaikum, gitu kan? Itu jadi jagain itu. Islam angkat ke situ. Dan namu salam itu 3 kali. Udah 3 kali jangan assalamualaikum. Terus sampai 10 kali, bukan juga. Terus itu nggak boleh. Gitu. Cukup 3 kali karena apa? 3 kali udah pulang. Karena kita nggak boleh kan kita. Ya tetap. Istiqdan itu minta izin dengan salam itu paling banyak 3 kali. Kenapa? Biar dibuka aja jangan-jangan nggak dengar gitu kan? Nggak dengar itu lain hal. Cuma apa? Istiqdan itu 3
menerima tamu itu nggak wajib. Dia punya hak. Tuan rumah ini punya hak untuk tidak menerima Tamu. Menerima tamu itu nggak wajib. Kalau 3 kali, oh, ada dia lagi gitu kan, atau dia lagi nggak enak, lagi nggak menerima tamu. Itu. Kenapa? Karena ada sahabat yang begitu. Ya, sahabat begitu. Nabi apa? Nabi nggak udah salam, masih keliling, anak keliling rumahnya, ngeliatin jendela Nabi. Nah itu kan ada songong, gitu kan? Assalamualaikum, gitu kan? Jendela, assalamualaikum, gitu kan? Itu, jadi ada tata keramanya juga. Bisi itu mah. Bahkan si pemilik rumah, kalau dia punya rumah dikontrakin, nggak boleh si pemilik rumah ngomong ke dalam kontrakannya sendiri. Tapi sudah disewa ke orang lain. Kenapa? Pemanfaatan rumah yang dia sewakan itu udah jadi milik Sewa. si pemotor. Jadi kalau dulu ngangkat handphone, saya di telepon nih, nggak ditangkap, itu juga hak yang punya handphone. Iya, siapa yang ngomelin? Berarti sama ya? Iya, ya apalagi. Ini yang datang kita capek-capek datang ke rumahnya apa? Enggak bukan, itu hak dia. Jangan maksa, Assalamualaikum. Sama kayak mengikuti imam sholat. Subhanallah, imam ya terus saja gitu kan. Subhanallah, jangan maksa. Nah, gitu, kalau maksa ya batal gitu. Subhanallah, subhanallah. Udah cukup sekali aja, nggak usah rame-rame, nggak usah semuanya berkali-kali. Paling inget nih ya. Iya. Lalu aku sudah makan. Semua. Ya. Orang dari belakang kalian kencang banget. Ada Indonesia, ada yang mau diomongin, silakan. Udah Cukup ya. Jadi dulu deh ya. Al-Fatihah. اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم ارزقنا فهما وسلم برحمتك يا الحمد لله رب العالمين هدانا